Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Gitu. Ada poin-poin gugatan apa? Kalau gugatan tentu ada, gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukumnya ya, Dr. Bahmid SHM dan kawan-kawan. Mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Jadi pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya, anaknya dua-duanya. Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara tersebut hanya untuk minta diberi izin cerai serta minta ditunjuk atau ditunjuk sebagai pengasuh dari dua orang anak pemohon dengan termohon tersebut. Selain itu nggak ada. Pemohon mengajukan alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tentu ada alasannya, karena alasan itu merupakan dalil atau alasan yang mesti diajukan. Kalau tidak ada alasan yang diajukan maka perkaranya kan menjadi kurang lengkap. Jadi untuk melengkapi, jadi pemohon mengajukan permohonan tersebut disertai dengan data-data pribadi, data-data pasangannya, serta data-data anaknya, serta alasannya. Ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Ada posita atau dalil atau alasan. Ada petitum yang diminta atau inti persoalannya apa yang diminta. Jadi posita dengan petitum menyambung. Ada dalil atau alasan, ada petitum yang diminta. Jadi antara posita dengan petitum dua-duanya ada. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdananya. Nanti di tanggal 23 itu kita lihat. Sekarang kan baru tanggal 8 baru daftar hari ini jam tadi pagi agak siang itu. Untuk sidang perdana pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya perdamaian. Iya, perdamaian yang jelas. Perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang rekan saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki.
Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suudon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserah lah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, itu nggak bisa. Kalaupun saya, maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Maka saya mau dipakai hijab. Pakainya hijabnya itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama 1 orang ya, istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungan juga di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak menghidupkan, ayo mengerti. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan Paula, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, saya tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika maaf banget, lagu Nogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan kenapa membicarakan lagu Nogini, kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya
dari asisten pribadinya. Saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya, bahwa saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau beli apa lagi Pak ini? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya. Jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi. Saya bilang saya terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol dulu sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan diri saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Pada saya nggak mau dengar. Saya kasihan sama anak saya. Saya itu. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja. Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti rame lagi, apalagi dibuat apa, makanya saya takut untuk pertanyaan. Iya, ada satu lagi, waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya, bang, gimana bang? Saya juga kadang-kadang mulut saya takut salah. Cuma saya juga bukan, saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi Pak. Ada kocatnya sebelumnya bilang maka tadi itu bukan umroh ke laki-laki yang kemarin. Oleh kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masa saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Mayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya cuman berat nggak berat lah.
belum lagi omongan orang mau ngomong apa, kira apa, itu enggak, memang tiap saat susah. Belum dia ketawa setiap lalu aja setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak cuma kemarin, yang 2 sebelum itu memang ada. Kalau kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Permohonan hak asuh kita sudah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Untuk ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Jujur. Punten. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati mulai postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti itu. Saya mute semuanya dan saya ya di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya, yang buat saya tenang. Takutnya saya ada benar karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya saya ngerti aja. Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami. Mana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Bainul. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Nah, kalian ini baru tahu kecil saya nggak cerita dan tahu, mamanya ini baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi saya kali cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Dia sudah pertanyaan bagus banget ya. Saya pun juga menanyakan hal yang sama, tapi saya nggak akan cerita detailnya, takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya tidur. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau pokoknya nggak mau. Buat saya sudah selesai. Doain anak ya bang. Nah, insya Allah. Doain. Dia mempersiapkan diri sehingga dihibur ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan. Gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja.
Baim Wong bicara alasan ceraikan Paula Verhoeven, pagar makan tanaman. Dilansir dari Detik Pop Jakarta, artis Baim Wong buka suara soal alasan dirinya mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hampir 6 tahun berjalan, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven di ujung tanduk. Baim Wong menjelaskan adanya dugaan kehadiran orang ketiga. Permasalahan ini disebut Baim Wong sudah setahun dia simpan sendiri. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum memberikan pengantar sebelum Baim Wong bicara. Itu dia punya judul cerita. Bagaimana kejadiannya? Karena ini sesuatu yang cukup pribadi. Biar Baim yang menjelaskan. Kata Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa 8 Oktober 2024. Baim Wong menghela nafas panjang sebelum bicara. Dia sendiri mengaku tak menyangka ada momen ini untuk menjelaskan perceraian dengan Paula. Baim menyebut dirinya dikhianati oleh 2 orang. Aduh, saya sebenarnya nggak nyangka ya ada di momen ini. Saya tuh sebenarnya menghindari wartawan. Sebenarnya posisi saya sulit. Saya bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, pihak perempuan dan laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah sahabat saya sendiri, kata Baim Wong saat awal bicara. Aktor berusia 43 tahun itu bicara dengan mata yang berkaca-kaca. Ucapannya juga sesekali berhenti dan menarik nafas. Bapak 2 anak itu mengatakan awalnya sudah memaafkan Paula. Sebenarnya hari pertama pas kejadian, saya sudah memaafkan pakai cara sayang ya. Saya mengetahui ada telepon dari laki-laki itu dan saya hanya kaget. Saya mengetahui ada telepon dari pihak laki-laki itu diganti sama pihak wanita, kata Baim. Iya, namanya juga laki-laki ya, di posisi seperti itu sangat sulit ya untuk memaafkan. Karena maaf saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suuzon, ungkapnya kembali. Baim Wong menyimpan apa yang dirasakan selama setahun sendirian. Menurutnya itu bukan hal yang mudah hingga akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Cuma dari rangkaian semua itu, karena ini sudah 1 tahun lebih berjalan, saya sendiri karena selama ini saya cuma menahan semuanya selama 1 tahun, pungkasnya kembali. Bagaimana seorang laki-laki, suami 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Begini melakukan perlawanan. Pengadilan diajukan langsung banyak kejadian. Kita ambil intisarinya. Intisarinya pagar makan tanaman, kata Fahmi Bahmid diiringi helaan nafas Baim Wong. Detik.com juga sudah mencoba menghubungi Paula, namun sampai saat ini belum ada respon dari Paula terkait pengajuan cerai talak dan pengakuan Baim Wong.